Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi hari ini kita meneruskan kajian dengan materi hidup sesudah mati nomor 11. Nomor 10, sekarang nomor 11. Tadi sudah dibacakan secara lengkap dari awal sampai akhir. Ya, oleh sebab itu yang tadi mengikuti sejak awal akhir tentu sudah menyimaknya. Adapun yang terlambat mengikutinya ya sampai berapalah bisa beri kesempatan pertanyaan lebih dahulu apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari brosur yang sudah dibaca ini. Mungkin ada pertanyaan dari brosurnya, saya beri kesempatan lebih dahulu. Sementara untuk pertanyaan dari brosur belum ada, biasanya menyusul. Hari ini brosur ini belum ada ya. Tapi sudah ada yang mengikuti belum? Insya Allah sudah. Sudah ya. Nah, kalau tidak mengikuti ya tidak mengerti. Tapi kalau diikuti ya jelas. Ini semua memang menjelaskan hal-hal yang gaib. Kita harus mempunyai modal iman tadi. Kalau tidak beriman, itu semua baru akan terjadi. Tidak ada gunanya. Tapi bagi orang yang beriman, melihat, membaca, mendengar keterangan-keterangan, baik ini ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, itu semua akan terjadi. Maka bagi orang yang beriman, sebelum terjadi hal itu, ya, kita masih bisa membenahi diri, memperbanyak kebaikan, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Barangkali apa yang kita lakukan, melakukan suatu pelanggaran yang membawa dosa, semua nanti akan dimintai pertanggungjawab. Itu di mahsyar saja, melihat tadi ya, di mahsyar saja, karena matahari didekatkan, matahari yang tingginya berapa ya, tidak bisa kita atur secara pasti sekarang ini aja. Kalau siang hari panasnya luar biasa, kalau siang panas. Apalagi nanti didekatkan, maka tidak aneh. Kalau semua manusia, itu manusia bukan manusia yang mati baru aja. Manusia yang pertama kali sampai manusia yang terakhir dikumpulkan menjadi satu di padang mahsyar. Berapa banyaknya, bagaimana penuhnya tempat itu nanti. Tempatnya penuh, kemudian matahari didekatkan 1 mil atau 2 mil tadi. Matahari yang sejauh ini aja kita tidak tahan. Kalau panas terik matahari itu tentu banyak mengeluarkan keringat, dan nanti besok dipanaskan lebih dekat lagi. Ya, tadi diterangkan masing-masing manusia mengeluarkan keringat peluh yang tidak terbendung sampai banyaknya manusia sehingga terjadi lautan keringat. Karena masing-masing mengeluarkannya keringat. Ya. Keringat bagaikan laut, gelombang laut yang besar, sedang matahari didekatkan. Berarti keringat yang keluar dari tubuh manusia itu semacam dipanasi, diobor, godok, panas semua. Nah, manusia nanti akan berenang-renang, tenggelam dalam keringat yang begitu banyak tadi, sesuai dengan amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Ada yang sampai di telamaan kakinya, ada yang sampai di lututnya,
ada sampai di daun telinganya, ya, mukanya tenggelam dalam keringat, tak bisa menghindar tuh, karena tidak ada pertolongan. Ya pada saat itulah termasuk hari yang tidak ada naungan, tidak ada pertolongan. Yauma la yadhillu itu ya, pada hari yang tidak ada pertolongan. Illa dhilluh, kecuali pertolongan dari Allah. Nah, orang yang mendapat pertolongan dari Allah sesuai dengan amal perbuatan ketika dilakukan di dunia itu baru di mahsyar. Istilahnya kalau di dunia sedang antri untuk mendapat keputusan. Jadi dari situ masing-masing sudah merasa, sudah mengerti apa yang akan diperoleh nanti. Kalau di mahsyar itu mengalami ya, penderitaan yang luar biasa, sampai tenggelam dalam keringat sekian banyak orang itu alamat. Dan mendapat keputusan yang lebih berat daripada di mahsyar, di neraka. Tapi kalau amal keputusannya waktu dia di mahsyar itu ya, ringan, tidak mengalami keberatan apapun, walaupun dalam situasi yang panas terik, banjir keringat tadi, manusia enak saja tidak dapat apa-apa, itu alamat akan lebih bahagia, lebih enak lagi nanti saya mendapat keputusan jadi di surganya Allah. Nah ini semua masalah gaib, tak bisa dibuktikan sekarang, bisanya nanti kalau sudah sampai yaumul mahsyar. Nah, semua sudah sampai mahsyar nanti baru akan merasakan. Maka yang ketika waktu di dunia mempercayai, sudah jadi orang yang beriman, melihat kejadian semacam itu, oh ini yang pernah dijanjikan oleh Allah dulu ketika di dunia. Tapi orang yang tidak beriman, ya, mengalami yang begitu itu betul-betul bingung, kaget dan bingung. Yang selama ini tidak pernah ada keyakinan terbentuk dalam benaknya, dalam hatinya sedikit pun tidak ada. Ternyata menjadi kenyataan. Nah itulah keadaan. Nah, itu sudah tidak bisa. Tidak bisa untuk ditobati, disesali lagi di sana nggak ada. Di sana tinggal menerima, suka atau tidak suka, ya, bahagia atau sengsara, saat itu tinggal memetik hasil apa yang kita lakukan. Maka kita semua orang yang beriman yang masih diberi hidup oleh Allah sampai sekarang ini, entah berapa lagi kesempatannya. Mari kita perbaiki diri kita, berbanyak amal kebaikan. Yang sudah terlanjur kita lakukan dosa-dosa, kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Yang belum kita lakukan atau tidak kita lakukan dosa-dosanya, ya hati-hati. Maka itulah kita membatasi atau menekan betul-betul dari perbuatan dosa. Ya, dosa itu pelanggaran dari Allah. Insyaallah ya, ditempelkan semaksimalnya, jangan sampai kita melakukan pelanggaran. Samping itu ditingkatkan. Kalau kita ngaji sudah ngerti apa yang kita kaji, itu amalan. Kalau itu memang perintah yang harus diamalkan, jangan ditunda-tunda. Di brosur yang lalu, jangan ditunda-tunda. Belum datang masa semacam ini, maka bersegeralah beramal soleh. Belum datang masa-masa seperti yang diterangkan dalam brosur ini dan brosur-brosur sebelumnya. Penundaan itu akan membawa hasil apapun, justru akan menimbulkan penyesalan-penyesalan di kemudian harinya. Oleh sebab itu, mari bersama-sama, termasuk diri saya. Kalau ayat-ayat atau hadis Nabi yang kita pelajari ini bukan untuk saudara yang mendengarkan saja, ya. Bukan untuk saudara yang mendengarkan, termasuk saya yang menerangkan
atau yang membaca tadi ya, sama, kewajibannya sama. Inilah hebatnya agama. Jadi agama itu ya tidak terkecuali, baik yang mengajarkan maupun yang dapatkan keterangan yang diberi pelajari. Maka Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Karena mempunyai kewajiban yang sama, baik yang mengajar maupun yang dapat pelajaran. Ya, walaupun materi yang dibahas sama, tapi kewajibannya pun sama. Ya, bukan kok yang wajib mengamalkan yang diberi pelajaran saja. Justru yang mengajarkannya itu pun wajib mengamalkan yang sama dengan yang diajarkan. Justru mestinya yang lebih dahulu, karena pengajar tentu lebih tahu lebih dulu. Nah ini yang wajib mengamalkan lebih dahulu, mestinya begitu. Karena kita kaji bersama-sama, mengingatkan satu sama lain bahwa yang mengajar maupun yang diberi pelajaran mempunyai kewajiban yang sama dan mempunyai nasib yang sama juga. Ya, nasib yang sama maksudnya kalau baik itu yang mengajar atau yang diajarkan, yang dia mengamalkan apa yang dikaji sesuai dengan tuntunan Quran maupun sunnahnya, nah itulah yang akan beruntung. Baliknya, kalau dia tidak mengamalkan hasil yang dikajinya, baik itu yang diberi pelajaran maupun yang mengajar, nasibnya sama. Kan sama lah, yang mengajarkan itu mendapat murka Allah. Karena Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah orang yang hanya pandai mengajarkan atau pandai bicara saja, ya, tetapi tidak bisa mengamalkannya apa yang disampaikan. Ya, kemurkaan dari Allah SWT. Maka oleh sebab itulah kesempatan yang berikan oleh Allah pada kita, masih beberapa waktu kita tidak tahu masing-masing, ya, masing-masing tidak tahu, tapi itu sesuatu hal yang pasti. Tidak tahu tapi pasti akan terjadi. Maka sebelum peristiwa itu terjadi pada diri kita masing-masing, persiapkan amal untuk menghadapi hari yang semacam itu. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Tiap diri dalam mempersiapkan amal untuk esok, untuk hari. Untuk esok hari maksudnya hari pembalasan, hari semacam itu tadi. Nah, tentunya bagi kita yang banyak mempelajari, ya, sering membaca Quran, hadis Nabi dalam arti belajar dengan sungguh-sungguh, tentu lebih banyak mengetahui daripada yang tidak. Nah, lebih banyak mengetahui ini tentunya persiapannya ya, lebih banyak daripada yang tidak tahu. Ya, oleh sebab itulah mudah-mudahan kita semua yang mengkaji, ya, Quran maupun hadis sebagai sumber ajaran Islam ini, baik yang di rumah didengarkan atau di mana aja lah, bersama-sama kita semua menjadi orang-orang yang betul-betul meyakini dan berusaha mengamalkan apa yang kita kaji. Mudah-mudahan bisa dikumpulkan oleh Allah, bertemu bersama-sama kita semua di surganya Allah yang penuh kenikmatan. Mudah-mudahan di mahsyar pun kita saling bertemu dan mengenal dalam keadaan bahagia, ya, tidak menderita. Kalau walaupun sekarang teman akrab baik, ya, sudah di alam sana nanti satu sama lain dah tidak saling bisa tolong menolong, bantu membantu, dan tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Nah, itulah mudah-mudahan kita semua bisa mengerti. Baik, ajukan dulu, ada pertanyaan? Ya ada. Ya, sudah ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama di brosur halaman 6 masuk ke 7. Anil Miqdadi sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza kana yaumul qiyamati udniyati syamsu minal ibadi hatta takuna qidamilin awisnaini. Qala Sulaimun la adri ayyal milaini ana.
Amasafatul ardi amil milul ladzi yukhalu bihil ainu. Qala fatasharuhumus syamsu fayakununa fil araqi biqadri a'malihim. Faminhum man ya'khudhu ila aqibaihi wa minhum man ya'khudhu ila rukbataihi wa minhum man ya'khudhu ila haqwaihi wa minhum man yulzimuhu iljaman. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiru biyadihi ila fihi ay yulzimuhumu iljaman. Rawahu Tirmidzi. Dari Mikdad, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti matahari didekatkan kepada makhluk sampai jarak 1 mil atau 2 mil. Sulaim yakni perawi berkata, aku tidak tahu apakah yang dimaksud dengan 2 mil tersebut. Apakah itu 2 mil ukuran jarak di bumi atau mil pencelak mata? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka matahari menjadikan manusia berkeringat sehingga menggenangi mereka. Genangan keringat itu tergantung pada kadar amal mereka. Ada yang tergenang sampai di mata kaki, ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di pinggangnya, dan ada yang keringatnya sampai di mulutnya. Mikdad berkata, maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ke mulutnya dengan tangannya, yaitu seperti kendali. Yang ditanyakan pada kalimat yang akhir, maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ke mulutnya dengan tangannya, yaitu seperti kendali. Ini mohon dijelaskan. Jadi tadi kata-kata orang tenggelam di peluh atau keringat kumpulnya manusia miliaran atau jutaan atau triliunan mungkin ya, manusia jadi satu sehingga banjir keringat. Terangkan dalam hadis tadi sesuai dengan amal perbuatannya ketika di dunia. Ada yang sampai dengan mata kakinya saja, ada yang di pinggangnya, tapi ada yang sampai di mulutnya. Nah, Rasulullah mengisyaratkan sampai di mulutnya seperti kendali begini. Jadi kendali, misalnya kendali itu adalah kendali orang menggiring sapi atau kerbau itu ada kendalinya kan. Nah, sampai di mulutnya, Rasulullah mengisyaratkan begini, sampai di mulutnya begini, sampai kendali. Nah, sehingga manusia tenggelam dalam peluhnya keringatnya tadi sampai di mulutnya begini. Nah, ini kendali. Kendali orang itu loh, kerbau yang dijadikan menarik pedata, menarik gerobaknya, menarik keluku garunya pada saat itu ya. Pokoknya yang untuk mengendalikan itu sampai di mulut, kendali kan di mulut tempatnya. Ya, apakah itu sapi? Kalau sapi malah hidungnya itu ya. Yang kendali kuda lah, kendali kuda ya di mulutnya begini sampai kendali. Nah, kuda kalau jadikan itu dinaiki, dipacu itu masih dikendalikan. Nah, kendalinya kuda itu di mulutnya begini. Ya, untuk mengendalikannya. Kalau tidak nanti larinya kuda atau untuk diberhentikan ya dengan kendalinya itu. Itu gambarannya manusia nanti ya sampai pengabdi peluh yang membanjiri dirinya sampai di mulutnya. Ya, apalagi di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa genangan keringat tergantung pada kadar amalnya. Apakah makin banyak amalnya, maka makin tinggi genangannya? Iya, makin banyak amal dosanya, genangannya makin tinggi. Kalau banyak amal di sini maksudnya amal baiknya. Makin banyak amal baiknya, makin dekat, makin cetek genangannya. Maka ada yang sampai di telut di mata kakinya saja. Ada yang sampai di lututnya,
Nah, yang sampai tenggelam di mulutnya sampai seperti kendali tadi, yaitu banyak amalnya, tapi banyak amal dosanya. Kalau amal baiknya tadi, yang paling cetek dari paling dekat, ya, cuma kena genangan keringat tadi hanya sedikit itu. Betul, kamu tanyakan betul, apa yang makin dalam itu makin banyak amalnya. Tapi amal di sini amal dosa, amal perbuatan salahnya. Tapi makin dekat, nah makin sedikit kenanya keringat tadi itu banyak amal baiknya, makin sedikit dosanya. Ayo. Nah, apa ada yang tidak lah, di sini terangkan ada yang ada mata kaki. Karena semua orang pada hakikatnya mesti banyak punya dosa. Ada dosa yang sedikit, ada yang banyak lah. Gambarannya seperti tadi. Kalau dosanya sedikit ya sama ya, di banjir keringatnya atau peluhnya tadi ya, sampai di mata kaki paling dalam. Tapi yang amal dosanya banyak ya sampai di mulutnya tadi. Belum neraka itu baru genangan di mahsyar ketika manusia dikumpulkan ya, dari yang pertama sampai yang terakhir nanti kumpulkan itu di mahsyar sudah rekosonya seperti itu. Ya. Mahsyar nanti itu ya masalah gaib disebut dalam Quran, disebut dalam hadis lah, orang yang beriman ya wajib mengimani alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang mengimani adanya yang gaib. Nah, yang gaib itu yang seperti itu, yang diterangkan dalam Quran maupun diterangkan dalam hadis-hadis Nabi itu gaib. Kalau dalam Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada, kalau ada orang cerita itu cerita ngoyoworo, ngomong kosong, tidak perlu diyakini, ya. Nah itu, nah, kalau dari gaib yang kita imani itu yang dipercaya terangkan dalam Quran, paling tidak dalam hadis. Mengapa? Karena hakikat yang tahu kuncinya yang gaib itu hanya Allah. Tidak ada orang tahu tentang yang gaib. Ya, kalau Rasulullah tahu itu diberitahu oleh Allah. Ya. Dan kalau manusia biasa tidak ada yang tahu yang gaib. Apalagi berikutnya, ketika di padang mahsyar ada orang yang mendapatkan naungan dari Allah. Apakah orang yang mendapatkan naungan ini dipanggil satu persatu dengan nama sewaktu dia hidup di dunia? Tidak usah dipanggil, sudah tahu. Ya, Allah sudah tahu siapa yang perlu mendapat naungan. Nah, diterangkan kemarin, brosur yang kemarin itu coba dibaca lagi, kalau mungkin di bawah. Ya. 7 golongan yang bakal dinaungi Allah. Di mana pada hari itu tidak ada naungan, perlindungan atau pertolongan kecuali dari Allah. Tidak ada kecuali dari Allah. Lah, orang yang 7 golongan itulah yang dapat naungan, dapat pertolongan dari Allah. Lain itu enggak ada. Nah, itu diantaranya termasuk imam yang adil, ya, orang yang ya di waktu sendirian ya takutnya kepada Allah sampai mencucurkan air matanya, ya, takut pada Allah. Orang yang diajak berbuat serong oleh wanita yang cantik, molek, ya tidak mau melayani walaupun diajak, ya, dia hanya mengatakan inni khaufullah, saya takut kepada Allah. Lah, orang-orang semacam itu yang nanti dapat naungan dari Allah. Sudah ketemu belum? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Sab'atun 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah di waktu pada hari itu tidak ada naungan, tidak ada pertolongan kecuali hanya dari Allah. Siapa mereka itu? 7 golongan itu. Imamun adilun
pemimpin yang adil, wa syabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, ya, pemuda yang selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, ya, laki-laki yang hatinya itu gandrung, sampai dikatakan ya, bergantung di masjid, yang rajin melaksanakan ibadah sholat di masjid, sholat 5 waktu itu. wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, Ya, dua laki-laki yang saling mencintai, kasih sayang, berkumpul, bertemu karena Allah. Andai kata terpaksa berpisah, ya karena Allah. Ya. wa rajulun ta'adhum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Nah, seorang laki-laki yang digoda wanita, wanitanya cantik, kaya, bangsawan, ya, untuk diajak berbuat serong, dia tidak mau melayani. Jawabnya, saya takut kepada Allah. Bukannya tidak kepingin, sebenarnya kepingin, tapi karena Allah melarangnya, ya sudah takut pada Allah, sehingga tidak mau melayani apa yang menjadi kehendak wanita bangsawan, kaya, cantik tadi. Terus, Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. nah, laki-laki yang bersedekah, sehingga digambarkan artinya sedekah secara sembunyi-sembunyi, sehingga tangan kanannya yang mengeluarkan sedekah itu pun tangan kirinya tidak tahu. Jadi anggota tubuhnya sendiri nggak tahu karena betul-betul disembunyikan, sedekah syirik. Ya, semua orang tidak tahu, apalagi orang lain, mau anggota tubuhnya aja tidak tahu. Gambarkannya tangan kanannya mengeluarkan sedekah, tangan kirinya tidak tahu, apalagi orang lain. Terus, Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadzat ainahu. nah, laki-laki yang dalam keadaan sendirian takut kepada Allah sampai mencucurkan air mata karena takutnya kepada Allah. Terus, ya, coba dibaca, diartikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan orang yang Allah akan menaunginya di bawah naungannya pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Imam atau pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah pada Allah, orang yang hatinya selalu gandrung pada masjid, 2 orang yang saling kasih sayang karena Allah, baik bertemu atau berpisah, orang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan lagi cantik, maka ia menolak dengan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang yang berzikir ingat kepada Allah sendirian hingga mencucurkan air mata. Nah, ada zikir pada Allah sendirian sampai mencucurkan air mata. Tidak ada orang dapat tahu-tahu mencucurkan, menangis, matanya meneteskan air mata. Waktu itu karena zikir, tak ingat pada Allah, ya, takut akan azabnya, lagi mengenang hari pembalasan semacam brosur tadi, ya, kalau bagaimana mengalami semacam itu, takut kan. Nah, takutnya kepada Allah itu sampai dia mengenang takutnya kepada Allah dan rindunya akan harapan-harapan yang akan diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang beramal baik sampai mencucurkan air mata. Nah, 7 golongan itulah yang akan mendapat pertolongan Allah, di mana pada saat itu nanti tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Nah, 7 golongan ini kita mendapat, kita termasuk yang mana 7 golongan itu? Termasuk orang sedekah sembunyi sehingga memberikan sesuatu pada orang lain, ya. Orang lain jangan sampai tahu, sampai digambarkan jangan kalau orang lain tahu, wong tangan kanannya yang mengeluarkan, tangan kirinya aja nggak tahu, anggota tubuhnya dirinya aja nggak tahu.
gambarannya seperti betul. Jadi betul-betul menjaga, karena dalam Al-Quran juga begitu tuh. Walaupun sedekah, ya, kalau sedekah yang diberikan itu akhirnya menyakiti hati yang menerima karena diundat-undat, dikata-katakan kemana-mana, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Nah, jangan membatalkan sedekahmu, ya, dengan ucapan-ucapan yang, ya, mengundat-undat yang menyakiti si penerima tadi. Maka ini supaya yang menerima pun juga terjaga kehormatannya, kalau memberikan sesuatu kepada orang lain tadi, ya, yang orang lain jangan sampai tahu. Kalau dikandak-kandaknya diberi kepada yang lain yang tidak tahu pun jadi tahu, ya di mana-mana dibicarakan, yang menerima tadi sakit hati, malu. Nah, begitu itu batal amal sedekahnya. Tapi orang yang pandai menjaga rahasia, sedekah itu sampai dikatakan Rasulullah, ibaratnya tangan kanan mengeluarkan, tangan kiri tidak tahu. Lah itu yang akan dapat naungan di sisi Allah nanti. Kalau yang itu tadi, yang menjadikan yang penerima tadi menjadi sakit hati, malu, ya batal. Dan Allah sudah berpesan, la tubtilu shadaqatikum. Jangan kamu batalkan sedekahmu bil manni wal adha, ya. Itu dengan mengundat-undat dan menyakitkan hati penerima tadi. Jangan membatalkan amal sedekahmu dengan begitu. Walaupun kamu sedekah, ya, banyak sekali, apalagi cuma sedikit, tapi yang menerima itu jadi sakit hati karena diundat-undat tadi. Lah itu amal sedekahmu batal. Maka sudah diperingatkan oleh Allah, la tubtilu, jangan kamu batalkan. Ya, apalagi kita sudah dapat brosur yang isinya antara lain bahwa siksa kubur itu pasti ada. Ini karena perbuatan mungkar pada waktu hidup di dunia. Apakah siksa kubur itu nanti diperhitungkan juga untuk mengurangi dosa atau azab di akhirat? Nah, tidak tahu saya, karena dari terangan itu hanya suatu gambaran saja. Ya, kalau orang di dalam kuburnya sudah mendapat siksa, itu alamat. Ya, kalau dah hari keputusan nanti akan dapat lebih berat, karena itu belum neraka aja dapat disiksa begitu. Nah, mengurangi tidak diterangkan di itu. Nah, orang yang dikubur mati pertama kali sampai sekarang, kalau itu disiksa terus dalam kubur, ya nanti, ya, sudah dikurangi berapa ribu tahun di dustano tadi siksa kubur untuk keputusan di akhirat nanti. Maka itu tidak dijelaskan. Nanti hanya penjelasannya, orang yang di dalam kubur pun sudah rekoso, jangan dikira setelah selesai kubur nanti masuk alam akhirat yang sesungguhnya, jangan dikira itu nanti sudah selesai dari kubur. Lebih enak tidak, ternyata keputusannya yang nanti kalau diputuskan hasilnya di neraka, ya, lebih berat daripada dikubur tadi. Lebih berat dari kubur. Apa yang dikuburnya nyenyak, ya, udah tidurlah, maka banyak seperti tidurnya pengantin baru tadi. Kalau di dalam kubur udah nyenyak, nikmat begitu, ya, udah. Hari keputusan, ya, setelah masuk maksar ada hari yaumul mizan, yaumul hisab tadi, ya, tentukan, ya, masuk surga lebih banyak, lebih nikmat lagi daripada dikubur yang dirasakan tadi. Jadi dia akan lebih nikmat. Tapi yang dikuburnya menderita, setelah keputusan masuk neraka lebih menderita daripada dikubur. Itu bukan diterangkan mengurangi siksa nerakanya, tidak. Ya. Maka semaksimalnya kita berusaha syukur tidak mengalami disiksa di kubur, seperti doa kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya, kita mohon pertolongan dari azab kubur. Ya. Ya. Tiap salat kan kita baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya. Nah, jangan sampai kita fitnah hidup maupun fitnah mati maupun fitnah dajjal yang akan, ya, menjadi fitnah bagi kita nanti. Dajjal diterangkan kemarin
di brosur yang lalu, nanti menjelang hari kiamat itu akan datang. Itu yang kita tunggu-tunggu, akan menjadikan orang-orang yang beriman dibunuh semua oleh Dajjal tadi. Nah, sehingga tidak ada orang yang percaya kepada Allah dengan Dajjal itu. Nah, masa yang begitu itulah ya, orang yang bisa jadi paginya iman, sorenya kafir, sorenya iman, paginya kafir, karena itu tadi tidak mempunyai daya tahan. Nah, apa yang seperti itu yang kita tunggu-tunggu kalau tidak segera beramal soleh. Nah, maka kita mohon perlindungan pada Allah dari azab kubur. Apalagi ketika kita dikumpulkan di mahsyar, apakah akan menerima catatan amal kita? Ya, semua catatan amal nanti akan ditunjukkan oleh Allah pada kita. Mungkin kita sudah lupa pernah berbuat apa, yang baik maupun yang buruk semua ditampakkan. Ya, apa yang pernah dilakukan di dunia ini semua ditampakkan. Maka dalam Quran kan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar zarah, ya, kecil sekali dah, itu nanti akan diperlihatkan pada dirinya yang beramal. Mungkin yang beramal sudah lupa karena ya, amalnya kecil, di samping itu tidak perlu diperhatikan, ya, kecil dan sudah lama, ya, maka lupa itu. Maka Allah tunjukkan, semua terekam, tersimpan oleh Allah, dicatat amal perbuatan baik maupun amal perbuatan jelek, kecil, besar, semua tidak ada yang dilupakan. Maka itu dikatakan Allah tidak ada manusia yang dirugikan oleh Allah. Semua itu tinggal memetik hasil amalnya sendiri. Tidak ada yang dirugikan. Ya, baik, buruk, besar, kecil, semua tercatat rapi, tidak ada yang dirugikan. Tidak ada orang kok, dulu saya berbuat baik kok tidak dicatat, semua ada. Bahkan kamu udah lupa pun Allah mengingatkan dengan catatan itu. Ya, maka tidak disangsikan kejadiannya itu di hari kiamat nanti. Apalagi di dalam hadis sudah disebutkan kalau matahari didekatkan kepada makhluk sampai jarak 1 atau 2 mil. Dari jawaban yang diberikan Nabi, apakah yang dimaksud di hadis ini adalah satuan jarak, mengingat peristiwa ini mengakibatkan manusia berkeringat sampai membanjiri tubuhnya? Nah, ya, namanya didekatkan itu. Maka tadi yang melihatkan saya tidak tahu yang dimaksud mil itu apa, mil jarak di dunia ini atau mil celak mata, ya, celak mata. Nah, mil, oh ternyata jarak matahari ini didekatkan, ya. Yang sekarang itu berapa ratus mil jaraknya tuh. Itu aja panasnya seperti itu. Nanti hanya didekatkan 1 atau 2 mil, kan terbakar. Maka manusia keluar keringat semua. Di samping itu karena banyaknya orang, padat sekali. Jadi ngumpulnya banyak orang saja sudah membawa panas, apalagi matahari didekatkan. Ya, panas yang timbul lebih panas lagi. Maka keluar keringat, sampai digambarkan keringatnya sampai jadi lautan keringat coba. Karena banyaknya orang tadi masing-masing mengeluarkan keringat, sehingga timbul suatu genangan keringat yang sangat luar biasa. Nah, itu akan terjadi di dunia, itu nggak akan terjadi. Nah, di akhirat nanti, yaumul mahsyar akan terjadi. Ya, orang kalau keringat di dunia ini, kalau dunia keringatan seperti apa, disapu dengan handuk hilangan. Handuk hilang, tidak sampai netes-netes. Ya, di tubuhnya sampai menimbulkan genangan keringat itu enggak lah, itu semua terjadi nanti di yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar lah, semua mengeluarkan keringat semua karena banyaknya manusia, matahari
dekatkan sehingga panasnya pun juga luar biasa, maka timbul keringat. Keringat dari manusia sendiri sampai terjadi laut tadi. Nah, karena keringat yang banyak dari manusia masing-masing mengeluarkan keringat sampai terjadi genangan. Diterangkan dalam masalah tadi, ada yang genangannya sampai di mata kakinya, ada yang sampai di lututnya, sampai di perutnya, ada yang sampai di tenggelam sampai di mulutnya. Di mulutnya. Itu keringat manusia, kumpulan dari manusia yang masing-masing mengeluarkan keringat yang luar biasa. Tidak terjadi di dunia ini, tidak mungkin terjadi kan? Selama ini tidak pernah, walaupun kerja keras seperti apa, mau keringat ya cukup nempel di bajunya, atau nanti kalau risih ya disapu dengan anduknya, udah hilang. Tidak sempat sampai membuat genangan di bumi, itu nggak sampai. Bayangan begitu parahnya situasi pada saat itu. Apalagi? Apakah keringat yang menggenangi manusia sesuai dengan dosa yang dilakukan meskipun orang itu sudah bertaubat? Nah iya, semua sesuai dengan yang dilakukan. Ya dah? Manusia itu walaupun bertobat, tapi manusia tidak ada yang bersih dari dosanya. Nanti di yaumul kiamat, yaumul mizan, yaumul hisab, nanti kan dihitung. Amal yang dosa yang dia bertobat dari dosanya, diampuni dosanya. Tapi apa sudah dari dosa satu, apa sudah lepas dari dosa yang lain? Mungkin taubat yang dari dosa satu tadi masih punya dosa yang lain. Ibaratnya manusia tidak hanya punya satu dosa. Nah, satu dosanya kan dia bertobat diampuni oleh Allah dan dihapus, diampuni. Dan dosa-dosa yang lain, ya yang akan diperhitungkan nanti yang masih dosa tadi. Ya. Karena manusia itu tidak bisa bersih sama sekali dari dosa itu, kecuali Nabi. Nabi memang maksum, terjaga dari dosa. Belum berdosa aja sudah diingatkan. Ya begitu salah ditegur, diingatkan langsung. Tegur seleh. Nah kita manusia kadang-kadang sudah tahu ditegur barang sih nekat. Ya, ditegur dan nekat. Suatu contoh yang mudah itu ditegur kena menggunjing itu makan bangkai sudah mati. Kalau ditegur itu masih bisa menjawab. Nah, saya itu tidak ngerasani, hanya mengatakan apa adanya. Masih jawab begitu. Jadi konseleh dari dosa itu manusia kadang-kadang masih sulit. Ya yang begitu walaupun tobat ya semacam itu sifatnya kan masih tidak diampuni. Aku ngerasani ngandake apa enenge, justru ngandake apa enenge, tapi enenge sing elek tadi itu namanya menggunjing tadi, makan bangkai ya seperti itu. Apapun kalau kamu ceritakan yang jelek-jelek padahal tidak terjadi, itu yang namanya buhtan, bohong, dusta. Tidak berbuat seperti itu, kamu katakan seperti itu kan dusta. Andai kata itu berbuat betul-betul berbuat, itu pun kamu ceritakan kejelekannya perbuatan tadi tidak boleh. Jadi kejelekan itu berarti memakan bangkai saudaramu yang sudah mati. Ya tak? Kalau Nabi Muhammad SAW begitu keliru, tegur oleh Allah langsung taubat, maka dikatakan maksum, bersih dari dosa Nabi. Apa Nabi tidak pernah salah? Ya salah, tapi beliau selalu setiap berbuat sesuatu kesalahan, ya langsung ditegur oleh Allah, ya langsung obat, tidak akan diulangi lagi dan bertobat selama-lamanya nggak akan terulang lagi. Tapi kalau manusia kan tidak, manusia selain Rasulullah Muhammad SAW, wis tegur salah ditegur diulang lagi. Nah itulah bedanya. Maka Rasulullah itu ya, kalau mendapat teguran, bukan Rasulullah juga manusia,
Katakan beliau, qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya. Rasulullah itu manusia biasa seperti kita. Seperti kita. Ya, bedanya beliau diberi wahyu. Di samping itu beliau itu terjaga dari dosa. Jaganya itu karena kalau keliru atau salah atau keliru langsung ditegur, tobat, seleh. Ya, bedanya. Dan selamanya nggak akan terulang lagi. Nah, dengan begitulah maka tentu dikatakan maksum, terjaga dari dosa. Bahkan belum dosa saja sudah, belum melakukan saja sudah diberitahu, dihindari. Kalau kita ya manusia tapi wis berbuat dosa masih diulang lagi aja. Adapun dosa yang betul-betul dia bertobat, kalau bertobat itu sudah seolah-olah belum pernah berdosa. Tobat. Apa yang dilakukan tadi dihapus oleh Allah, sudah bertobat. Kalau taubatnya diterima oleh Allah, jadi seolah-olah manusia itu belum pernah berbuat dosa tadi sudah diampuni, maka dihapus oleh Allah. Karena Nabi pernah berbuat salah kan? Mengharamkan sesuatu yang sebetulnya dihalalkan oleh Allah, diharamkan oleh Nabi karena supaya membuat senang istrinya. Lah itu kan suatu kekeliruan atau kesalahan. Tapi saat itu memang belum ada larangan, ya udah, tapi ternyata itu tidak betul, langsung ditegur oleh Allah. Coba dibaca surat At-Tahrim itu ayat 1. Surat At-Tahrim nomor surat 66 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ya, maksudnya Nabi kan baik. Nabi minum madu, di antara istrinya ada yang tidak suka madu. Nah, habis minum madu, istrinya tahu bau madu tadi, Nabi berjanji selamanya tidak akan minum madu supaya bikin menyenangkan istri. Nah, tidak, maka ditegur oleh Allah. Nah, kepada itu belum ada larangan, tapi Nabi melakukan sesuatu perbuatan ternyata itu dilarang oleh Allah, langsung ditegur. Hanya supaya istrinya senang, sampai untuk menyenangkan istrinya melampaui batas tadi yang oleh Allah dihalalkan, diharamkan. Ya, Nabi tidak akan minum madu selama-lamanya demi menyenangkan istrinya. Lalu ditegur oleh Allah, mengapa kamu mengharamkan sesuatu yang oleh Allah dihalalkan? Wong madu itu obat, oleh Allah dihalalkan, kamu mengharamkan hanya demi menyenangkan istri, kamu mengalahkan apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini Nabi. Maka sudah belum ditegur, sudah berbuat salah ketika belum ada teguran, begitu ditegur sudah tidak mengulang lagi Nabi. Juga coba surat Al-Ahzab 37. Surat Al-Ahzab nomor surat 33 ayat 37. Wa idz taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zaujaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi wa tahsyan nas wallahu ahaqqu an takhsha falamma qada zaitum minha wa tara zawwajnakaha likaila yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna wa tara wa kana amrullahi maf'ula. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya,
dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, yakni menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari istrinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Nah, jadi Nabi itu menikahi jandanya Zaid. Zaid itu anak angkatnya Nabi, dinikahkan dengan Zainab. Zaid itu namanya Zainab. Nah, karena sesuatu hal tidak jadi, dicerai akhirnya. Zaid itu anak angkat, dinikahkan dengan Zainab tadi. Nah, sebetulnya Nabi untuk menikah itu berat rasanya karena tidak umum. Di samping itu nanti manusia akan menuduh apa? Wong anaknya kok dinikahi. Pada saat itu menikahi anak angkat itu seperti menikah anaknya sendiri. Nah, maka yang menikahkan Allah, walaupun Nabi takut sebetulnya. Takut dengan suara manusia-manusia. Akan dikatakan Nabi nanti menikahi anak angkat, anak dewi seperti anak dewi kok dinikahi. Apa suara manusia? Tapi Allah yang menikahkan. Justru dengan berat apa kamu lakukan. Nah, itu menjadi dasar hukum bahwa semua manusia mengharamkan menikahi anak angkatnya, maka Nabi dinikahkan oleh Allah langsung. Zainab, walaupun suara masyarakat jadi ramai, Nabi nikahi anak dewi dan sebagainya, tidak dipeduli karena Allah menghalal. Dan perbuatan Nabi tadi menjadi hukum bagi manusia bahwa anak angkat itu boleh dinikahi, itu bukan mahram gitu loh. Anak angkat itu bukan mahram. Nah, kalau Zaid itu anaknya Nabi, ya, kemudian menikahi istri, kemudian suatu saat karena tidak cocok dicerai, itu kalau Zaid itu anaknya Nabi sendiri tidak boleh, menantu itu tidak boleh. Tapi menantu tadi dari anak angkat maka hukumnya halal, boleh. Walaupun pada saat jahiliyah itu tidak umum juga dan itu dilarang juga. Tapi Allah membolehkan walaupun ramainya seperti apa, sudah menjadi ketetapan hukum. Nah, Nabi maka perintahkan, ya, jadi yang salah, tidak lurus, tidak benar peraturan Allah, ya langsung diluruskan. Ya. Nah, ketika Nabi tinggal mati pamannya, yakni Abu Thalib, ya, itu pamannya besar hantuannya kepada Nabi dalam berdakwah itu. Bukan karena nabinya, karena keponakannya. Nah, Nabi yang ketika itu kan kasihan pada pamannya. Pada saat itulah maka ketika itu pamannya meninggal dunia, Nabi akan mendoakan, ditegur oleh Allah. Ditegur padahal paman dekat itu, dan Nabi boleh dikatakan Nabi itu anak angkatnya Abu Thalib, diupeni sejak kecil. Begitu Abdul Muthalib meninggal, diupeni. Abdul Muthalib itu mbahnya Nabi, ya, diupeni pamannya namanya Abu Thalib dengan segala susah payah. Dan Abu Thalib bukan paman yang paling kaya di antara paman-pamannya, ya, tapi itu yang mempelai Nabi dengan sebaik-baiknya. Dan Nabi kan merasa kena jasa. Maka ketika pamannya meninggal, dia tidak mau jadi orang, maka didoakan oleh Nabi lah, ditegur oleh Allah. Coba dibaca ayatnya. Surah Taubat 113. Ayat 113.
Ma kana lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Maka nali nabi waladina amanu, nggak patut Nabi dan orang yang beriman ya. Lalu ayastaghfiru li musyrikin, memohonkan ampun orang-orang musyrik. Walau kanu uli kurba, sekalipun orang musyrik itu keluarganya, kaum keluarganya, itu pamannya, tapi nggak patut. Nah, karena belum ada larangan saat itu Nabi melakukan, mendoakan, ditegur, tidak boleh ditegur, maka terjaga Nabi dari dosa. Kalau pelanggaran langsung diingatkan oleh Allah, tobat ya. Dan Nabi melanggar itu biasanya belum ada larangannya. Nah, setelah dilakukan itu ternyata itu larangan, langsung ditegur, dan Nabi sudah akan melanggar. Dan itu menjadi tuntunan Nabi, orang-orang mukmin akhirnya kena juga. Tidak hanya Nabi yang dilarang mendoakan pamannya musyrik tadi, gitu. Tapi orang-orang mukmin pun dilarang ya, mendoakan, sekalipun itu keluarga dekatnya, apalagi ini pamannya. Ya, pengganti bapaknya. Samping itu dia menolong dakwah Nabi dengan susah payah ya. Maka ketika meninggalnya Abu Thalib disebut Amul Huzni, tahun duka cita, karena serangan orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi makin gencar, cemoohannya makin menjadi-jadi. Ketika Nabi masih ditolong sama Abu Thalib masih ada ya, pada Nabi tidak begitu ganas ketika seperti telah Abu Thalib meninggal. Nah, maka ketika meninggalnya Abu Thalib disebut tahun berduka cita ya. Karena serangannya makin berat, cemoohan orang-orang kafir Quraisy semakin berani. Dulu tidak berani karena takut dengan Abu Thalib dilindungi. Nah, Abu Thalib melindungi Nabi itu bukan karena nabinya, karena Muhammad sebagai keponakannya. Itu anak saudara laki-lakinya. Ya, Abdullah. Nah, ketika Nabi lahir, bapaknya sudah meninggal. Maka diupeni oleh mbahnya. Tidak lama mbahnya ngupeni Nabi itu belum sampai dewasa, mbahnya meninggal, terus diupeni Abu Thalib. Itu. Nah, itulah maka Thalib betapa besar lelah buahnya dalam tugas Nabi menyampaikan dakwahnya itu. Jadi tugas nabinya bukan karena nabinya, karena Muhammad itu kok ya dimusuhi oleh kaumnya, lah dia sebagai pamannya membela. Nah, setelah meninggal dunia pamannya itu disuruh masuk Islam sampai mati tidak mau. Maka ketika meninggal Nabi sampai mencucurkan air mata. Nah, saat itulah ketika Nabi mendoakan Abu Thalibnya, tegur oleh Allah. Tak patut Nabi dan orang-orang mukmin mendoakan ya, orang-orang musyrik sekalipun itu kaum keluarganya. Karena orang musyrik itu sudah tempatnya sudah jelas di neraka. Maka didoakannya tidak akan dikabul, tempatnya sudah jelas orang musyrik itu di neraka. Maka sekalipun kamu Nabi dan orang-orang yang beriman kepadamu tidak patut mendoakannya. Nah, itu larangan kan. Dan orang musyrik itu dilarang oleh Allah. Ya, itu satu contoh. Maka Nabi itu, semua manusia itu punya dosa selain Nabi. Nabi maksum, terjaga dari dosa. Terjaga dari dosa artinya kalau terlanjur buat salah karena waktu itu belum ada ayat yang turun. Nah, maka setelah ternyata perbuatannya yang keliru, ya tegur oleh ayat. Kalau sudah
merupakan larangan ayat dari Al-Quran wahyu yang diterima oleh Nabi sudah turun, tidak mungkin Nabi melanggar larangan-larangan itu. Maka yang dilanggar nanti karena memang belum turun ayatnya belum turun, tapi perbuatan itu oleh Allah dinyatakan itu perbuatan salah, maka baru diturunkan ayatnya. Kalau ayat sudah turun, Nabi tidak pernah melanggar ayat-ayat Quran, tidak pernah. Ya, apalagi Ustadz, kalau kita mendengarkan brosur hidup sesudah mati ini, rasanya sangat takut akan menghadapinya. Karena kadang kita tidak tahu seberapa banyak amalan ibadah kita. Kalau hati ini kadang merasa bimbang apa yang kita amalkan bisa diterima ataupun tidak, besar maupun sedikit. Karena kita sakit hati saja sama orang lain, ini sudah dikatakan berbuat dosa. Bagaimana dalam menghadapi ini semuanya? Bagaimana amalan yang baik dan benar? Mohon tausiahnya. Semua mendengar brosur ini memang takut, ya, takut. Ternyata akan menghadapi yang semacam itu. Lah kamu takut apa tidak takut, mesti bakal ngalami itu semua. Ya, maka dikatakan tau'an au karha, secara tunduk patuh atau terpaksa, mesti ngalami itu semua. Maka kadang-kala kalau itu tadi kamu tanyakan mengamalkan yang sudah kita amalkan itu bimbang, maka supaya tidak bimbang, perbaiki, kuatkan dengan ilmu. Bimbang itu mesti tanpa ilmu yang meyakinkan, tapi kalau amalannya dengan ilmu, nah insya Allah tidak bimbang. Ya, ilmu, maka mengkaji, ya, masih diberi kesempatan itu kita mengkaji. Ternyata amalan-amalan yang selama ini kita pegang, kita yakini kebenarannya, setelah kita kaji, oh ternyata tidak ada dasar yang mendasari ya kebenarannya tadi. Nah, tinggal walaupun sudah bertahun-tahun ya mengamalkan begitu, setelah ngaji ternyata tidak ada tuntunannya, tinggalkan. Jangan nekat, ya. Dituntuni Qur'annya begini, hadisnya begini, jawabnya bal natabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Dah saya tidak peduli itu tuntunan Quran apa tuntunan hadis, yang penting bapak-bapak kondisi ngajari ya kaya ngene kok, mbah-mbahku yang ngajari ya begini kok. Nah, jadi kalau tetap pegang tuh ajari simbah, ajari bapak itu tidak bisa jadi pegangan. Maka supaya kamu mantap, ajaran bapakmu, ajaran mbahmu yang selama ini kamu pegang, kamu amalkan. Setelah kita ngaji beda ajaran simbah, ajaran bapak. Kalau ajaran Quran dan hadis kok beda, tinggalkan. Pakai ajaran Quran dan hadisnya. Tinggalkan ajaran mbah, ajaran bapak, sekalipun sudah bertahun-tahun dilakukannya. Jadi kalau selama ini kamu jadi bimbang amalanmu setelah ngaji ini, mudah sebetulnya. Setelah ngaji amalan yang dulu mantap jadi bimbang lah, sekarang ditimbang. Amalan yang dulu dilakukan itu dasarmu apa? Sekarang yang kita kaji itu dasarnya apa? Kalau dulu hanya mengikuti mbah, mengikuti bapak tanpa Quran, tanpa sunnah. Sekarang kalau saya mengikuti Quran sunnah itu yang jelas beda karo bapak, beda karo simbah. Lambahmu karo Quran sunnahmu bener ndi? Tanya tadi ya dah. Ya, yang paling benar adalah Al-Quran. Yang ucapan yang paling baik. Maka kalau walaupun itu ajarannya simbah, ajarannya bapak, bertentangan dengan ajaran Quran, bertentangan dengan ajaran hadis, ajarannya simbah, ajarannya bapak itu tinggal. Ikuti Quran dan sunnah, jadi mantap itu. Kalau jadi mengikuti Quran, sudah jangan ragu-ragu lagi. Al-Quran mengatakan la raiba fih ya. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Kalau sudah Al-Quran jangan kamu ragu. Quran itu dari Tuhanmu. Maka kalau kamu mengimani Al-Quran wala takun minal mumtarin, jangan kamu menjadi orang yang ragu-ragu. Nah, Quran itu la raiba fih. Quran itu tidak diragukan kebenarannya, mesti benar isinya. Nah, supaya mengetahui maka mengkaji. Kaji itu aja. Nah, jadi kalau orang mempelajari
brosur ini, hidup sudah mati, takut, tidak ada. Kalau orang yang beriman mesti takut semua itu. Nah karena takut, maka mempersiapkan untuk menghilangkan rasa takut. Karena takut itu harus disadari bagi orang yang beriman. Kamu takut atau tidak takut, hari itu mesti bakal terjadi. Karena sesuatu yang mesti terjadi kok. Ditakut takut bisa lari, lari aja. Mau lari kemana, itu mesti terjadi. Nah supaya takut menghadapi itu, jalannya tadi sudah ditunjukkan juga oleh Allah. Kalau kamu ingin mendapatkan suatu banjir keringat yang ringan tadi, perbanyak amal kebaikan. Kalau kamu ingin masuk surga, jauhi perbuatan maksiat. Nah, itu jalannya, maka untungnya orang ngaji itu begitu. Ya, kalau tidak ngaji, tidak mengerti jalan neraka. Sebenarnya neraka itu sangat takut. Ya mau takut tak nih, tetap kamu masuk. Kalau amalan neraka, ya masuknya di neraka. Tapi kalau takut di neraka, kita mumpung masih diberi kesempatan hidup ini, supaya tidak termasuk orang jadi penghuni neraka, bagaimana? Di situ sudah ditunjukkan jalannya. Oh ya, takut masuk neraka, saya akan amal baik-baik menghindarkan diri dari neraka. Lah itu yang akan menyelamatkan dirimu. Mau mandek takut tapi tidak berusaha, ya takut apa tidak takut mesti akan terjadi, itu tidak bisa dihindari sama sekali.